Assalamualaikum. Hello. Oi guys, hello. Take sound. Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Assalamualaikum my guys, halo YouTube Hangatria, sekian lebih video, welcome back to my channel. Tebak ini di mana dan tempatnya santri siapa kali ini, keren banget. Meskipun ini cuacanya agak ekstrim, lihat awannya. Tapi kita berhasil sampai di sini. Sempat muter-muter juga loh tadi. Ya langsung saja, here we go. Oke, here we go, kita udah ditemani oleh Hiban Qori Al-Farhan. Tulisannya gimana namanya? Hiban Qori Al-Farhan. Qori Al-Farhan. Biasa ya? Berarti hurufnya biasa semua. Ada huruf yang double atau gimana? Itu huruf Arab. Ya kalau huruf Arab gimana? Hiban Qori Al-Farhan. Al-Farhan berarti hanya panjang. Oh gitu. Oke, jadi kita tadi sempat itu ya. Saya bukan kita. Kalau ibannya di rumah sih. Saya tadi sempat datangnya itu agak muter-muter terlebih dahulu karena lokasinya ini sangat luas sekali, di alam banget bro. Nyarinya itu kemarin kamu nyarinya gimana ini kok bisa dapat tempat seepik ini? Gimana? Udah tahu, berarti udah sering. Seringnya itu waktu kecil atau gimana? Ini buatnya pas 2020 mas. 2020? Berarti masih baru ini? Masih. Biasanya digunakan buat apa ini? Buat nongkrong ya. Nongkrong aja, nggak pos ronda atau kayak gimana ya? Pos ronda dulu pas covid. Oh pas covid, oh jadi itu termasuk pos covid gitu ya? Oh kayak gitu. Kenapa ada pos gitu ya? Karena pas covid itu sempat chaos momen atau kacau gitu momennya. Jadi ada kayak narapidana dilepaskan gitu. Jadi di desa-desa itu ada sempat di lockdownnya itu bukan lockdown karena corona katanya kayak gitu. Itu baru katanya lah ya. Katanya itu apa? Di lockdownnya karena banyak orang kriminal yang dilepaskan. Kalau di sini sama atau enggak? Sama. Ternyata semua desa sama. Saya kira cuma desa saya aja dan desa-desa sebelah saya. Ternyata di sini juga. Nah, terus gini, saya pengen tanya-tanya nih. Nah, nanti tanya-tanyanya sebenarnya tadi agak banyak gitu ya. Tapi masa dari kemarin ceritanya kayak gini terus. Ya, jadi saya pengen tanya yang pertama itu. Awalnya kamu kok bisa sama orang tua itu punya rencana masuk pondok pesantren MTA itu gimana awalnya? Ceritain dong, saya pengen tahu nih. Paling penonton juga pengen tahu. Gimana? Rencana sendiri ya, pengen ya pengen udah gara-gara lihat besar gitu mas. Berarti sebelum masuk pondok itu udah lihat bangunannya dulu? Udah, terus pengen gitu, pengen masuk. Oh, berarti bangunan pondok pesantren itu ada manfaatnya juga berarti. Ini salah satu buktinya santrinya ketika melihatnya udah pengen mondok. Nah, ini mungkin nggak salah kalau pondok kita itu dibuat megah, dibuat itu ya karena buat keindahan gitu ya. Kan Islam itu cinta keindahan gitu ya. Kerapian, kebersihan gitu. Ternyata menjadi daya tarik juga buat ternyata sampai si Hiban ini ikut mendaftar sebagai santri. Terus responnya orang tua gimana waktu kamu pengen masuk pondok? Dibully dong. Dibulinya sorry apa kok bisa dibully? Kok bisa dibully? Mas. Dibullying. Miskomunikasi. Dibolehin. Oh, dibolehin gitu ya. Jadi diperbolehkan langsung gitu maksudnya. Oh alah, saya kira dibully. Mohon maaf. Jadi tadi karena itu ya, karena apa? Bangunannya yang megah gitu. Terus sebelumnya sempat sebelum menjadi santri udah pernah masuk ke daerah pondoknya itu udah belum? Udah pernah. Sama siapa? Sama keluarga. Saya juga waktu masih tanah, waktu peresmian ikut enggak? Ikut juga. Oh iya. Sama. Saya waktu peresmiannya gitu, waktu masih tanah semua kayak gitu, saya juga datang ke sana. Video kalau dicek di channel YouTube saya juga ada gitu di videonya. Waktu peresmian, waktu
Berarti kamu tahu juga waktu peresmian itu kan ada itu ya Presiden Jokowi. Setelah itu bagi-bagi sepeda. Tahu nggak? Nah, itu kan momennya itu kan menebak nama suku bangsa ya kan, masih ingat? Nah itu yang dapat sepeda itu ternyata salah satu warga MTA Putri dari Jenawi gitu. Itu cuma apa kemarin? Pancasila kalau nggak salah. Kalau yang suku-suku itu kemarin bapak-bapak ya, itu kan agak lamban gitu. Maksudnya lamban itu ada yang lupa, tapi yang Pancasila itu langsung dari awal sampai akhir itu lancar, alhamdulillah. Gitu. Untuk perpulangan yang kemarin kan santri itu awal-awal pas pulang itu langsung beberapa hari aja udah kangen sama pondok pesantren MTA gitu. Kalau sekarang gimana kalau kamu? Apakah mengalaminya lagi atau karena saking udah itu apa? Udah lama banget gak ketemu orang tua jadi masih betah di rumah gitu atau gimana? Ya, betah di rumah, betah di pondok gitu aja. Betah di rumah, betah di pondok. Gitu. Berarti perbandingannya seimbang gitu ya. Iya, mantap. Ini baru saya temui ini. Jadi di rumah betah, di pondok juga betah. Setelah itu kemarin kan kamu termasuk santri yang terdekat. Perpulangannya itu kemarin kamu itu sama atau gimana? Ada yang berbeda atau enggak karena kamu santri yang terdekat? Bedanya gimana? Apakah rumahnya? Ya jelas itu. Apakah pulangnya dijemput juga kayak gitu? Dijemput. Oh iya. Saya kira jalan kaki. Karena saking dekatnya saya kira jalan kaki. Kalau jalan kaki jauh enggak sih? Enggak. Berapa kilometer kira-kira? Sekitar 1,5. Oh, berarti ya agak jauh. Kalau saya waktu SMP dulu jalan kaki sekitar 3 kilometer selama 3 tahun. Malah curhat ini. Ya berarti 1,5 itu termasuk dekat. Kamu pernah nggak waktu itu orang tua nggak boleh nengok itu kan para santri kan banyak orang-orang tua yang datang ke sana ke pondok itu. Kalau orang tua kamu karena dekat ini juga termasuk yang datang nggak? Enggak. Ya, ternyata enggak gitu. Kalau santri-santri, wali santri yang dari jauh itu kan sampai ada yang nekat nonton di gerbang yang atas gitu, terus di gerbang yang bawah ngantar sesuatu kayak gitu. Nah saya pun juga pernah loh. Saya juga pernah, tapi belum pernah nyobain sampai ke atas. Saya tuh biasanya cuma sampai bawah aja, sampai gerbang yang bawah itu. Terus aku kan sering apa namanya kirim-kirim sesuatu ketika gitu dan nulis sesuatu juga nggak jelas gitu. Pernah lihat nggak kamu? Pernah baca juga. Waduh, kok ini sama ya, sama yang si Abdul kemarin juga kayak gitu. Nah terus santri-santri yang lain kira-kira banyak nggak yang tahu gitu? Banyak. Kok bisa? Itu ceritanya gimana sih? karena ditaruh di dekat tangga. Tangga di dekat tangga ada meja. Iya itu dilihat-lihatin gitu. Tangga di mana sih? Tangga di masjid atau tangga di mana? Tangga asrama. Ya pantesan banyak yang tahu. Ternyata di tangga dekat asrama. Oh alah. Itu asramanya yang gedung Indonesia itu kan, bukan Abu Bakar kan? Kalau sekarang itu ceritanya gimana? Yang kelas 2 itu tinggalnya di mana? Kelas 1 tinggalnya di mana? Di Abu Bakar, kelas 2 tinggal di Indonesia masih sama. Oh berarti bedanya cuma kelas 1-nya nambahnya di Abu Bakar gitu ya? Yang maksudnya peserta baru itu di tempatnya di Abu Bakar. Yang di Indonesia kelas 1 nggak ada? Ada nggak? Berarti full Indonesia itu untuk kelas 2? Oh tuh, saya udah nggak pernah masuk sih. Terus perkembangan lapangannya gimana? Sudah subur, hijau banget gitu. Hijau, terus sering dipotong-potong juga sama Mas Harun kalau nggak salah. Kenal nggak? Enggak. Saya aja yang cuman lewat itu udah kenalan sama pemotong rumputnya loh. Saya itu pokoknya orang-orang yang di Ponpes itu saya harus kenal gitu. Terus kamu juga kenal itu nggak? Ada satpam yang baru. Kenal nggak? Yang agak boleh dibilang nggak ya ini? Agak botak. Agak botak terus orangnya lucu gitu. Siapa namanya? Nggak tahu juga. Itu namanya Pak Heru. Kalau saya manggilnya ya Mas sih, Mas Heru ya. Walaupun beliaunya udah punya anak, tapi saya manggilnya biasanya Mas karena kita termasuk dalam pemuda MTA yang buat film namanya Lembah Mana Production. Udah pernah lihat film-film kita belum? Belum pernah. Oke, mungkin kawan-kawan dilihat kan. Kalau film-filmnya buatan kita sendiri tapi yang ya itu yang sama santri pernah lihat nggak?
misalnya yang depan Lasot Movie yang sama Bimo Seto yang itu apa namanya, Saudara Seiman, kayak gitu udah pernah lihat belum? Udah pernah? Kalau kamu tugasnya di Pondok Pesantren MTA di bagian apa? Oh sama dengan si Abdul berarti ya? Wih, berarti kita roadshow-nya ini yang pertama bagian kebersihan, yang kedua kebersihan lagi. Saya harus bersih ini. Kalau nggak bersih dikritik nanti. Nah terus kebersihan yang lain anggotanya siapa saja? Kamu, Abdul, terus siapa lagi? Rizky yang dari Comal itu, Pemalang. Terus siapa lagi? Oh Fawas. Iya aku tahu. Itu kemarin aku sempat kirim pesan gitu. Aku boleh berkunjung nggak ke rumahmu gitu. Belum dibalas sampai sekarang. Ya nanti mungkin kalau dianya atau keluarganya lihat video ini mungkin pesan itu segera dibalas. Terus setelah Fawas siapa? Davanya Dava yang mana? Oh dari Klaten. Berarti Dava Putra. Bukan? Satunya ada lagi tuh. Dava ada berapa sih? Oh ada 3, pantas yang saya hafal cuma 2. Kalau Dava yang dari Klaten itu yang mana? Yang ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya beratnya besar. Yang nggak terlalu besar. Agak tinggi lah. Agak tinggi. Siapa ya? Kok aku belum tahu ya. Davanya berarti ada 3. Dava Udin, Dava Putra, sama Dava itu namanya siapa? Dalva Alvaris. Kayaknya udah pernah aku wawancarai. Yang mana ya? Apa udah terlalu lama nggak main ke Ponpes jadi lupa mungkin ya. Oke, kita lanjutkan ya. Karena kamu rumahnya paling terdekat itu salah nanti katanya. Jadi paling dekat gitu aja atau terdekat. Nah, karena rumahmu terdekat atau paling dekat itu, kamu sempet nggak di masa liburan ini main ke Ponpes karena pengen gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Kok saya pernah lihat itu ya postingan salah satu keluargamu, entah itu ibu kamu atau siapa atau kakak kamu, aku nggak tahu juga, tapi itu di lapangan Pondok Pesantren kelihatannya ya baru-baru ini itu foto sendiri atau hanya dapat dari orang lain kayak gitu? Oh dapat dari orang lain. Saya kira foto sendiri. Soalnya saya juga udah lama banget nggak lihat lapangannya sih. Kalau lihatnya itu secara tidak langsung biasanya dari storynya Pak Satpam gitu. Nah, di sini ada yang lucu banget gitu. Jadi ketika kalian di pondok itu kan orang tua, wali santri dan keluarga otomatis merindukan kalian semua gitu. Terus ketika kalian, dan saya juga merindukan kalian semua, jujur ini. Nah, setelah itu ketika kalian pulang ke rumah masing-masing, ternyata penduduk Pondok Pesantren MTA atau penghuni Pondok Pesantren MTA merindukan kalian loh. Tahu nggak? Pernah lihat story-storynya Pak Satpam, Ustadz kayak gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Jadi saya juga sempat agak sadness gitu ya, agak melo gitu ketika melihat storynya Pak Satpam itu membuat video singkat-singkat gitu di lapangan, di halaman, di mana itu barang-barangnya bergeletakan kayak itu alat-alat yang buat main bola apa aja itu, ada yang gawang, terus ada apa, terus apa lagi, kayaknya ada banyak kemarin tapi saya kurang teliti namanya apa juga nggak tahu. Nah intinya di lapangan itu cuma alat-alatnya aja tapi nggak ada santrinya gitu. Storynya para penghuni Pondok Pesantren MTA, salah satunya Pak Satpam itu katanya merindukan para santri gitu, merindukan aktivitasnya. Teman-teman yang paling sering menghubungi kamu atau masih sering terhubung dengan santri-santri yang lain itu siapa aja? Boleh disebutkan mungkin atau boleh disapa juga? Siapa aja? Abdul, terus Rizky yang Comal tadi. Terus Kolit itu yang Kolit kemarin juga saya kirim pesan belum dibalas. Kolit yang rumahnya mana sih Kolit itu? Ngargoyoso. Siapa lagi? Udah itu. Berarti tadi hanya tiga yang paling sering ya. Abdul, terus Kolit sama satunya siapa tadi? Rizky. 3. Kalau Rizky biasanya di rumah ngapain aja? Nggak tahu. Disapa. Ya, cuma gini. Kata-katanya gimana? Kata-katanya menyapa Abdul, Rizky dan siapa tadi? Lupa. Kolit gitu. Balas pesannya Mas Waris dong gitu. Udah dibalas. Yang belum balas sih Fawas gitu. Ya Mbak, kamu mungkin pesan-pesan ke Fawas biar membalas pesan saya gitu. Gimana? Halo? Ya Iban ini pendiam banget guys. Nggak terlalu banyak bicara, tapi bicara sedikit mengena gitu.
ini kan saya setelah ini pengennya berkunjung ke santri-santri yang Karanganyar dulu nih. Nah, tahu nggak siapa aja santri yang berasal dari Karanganyar gitu? Saya sebenarnya udah tahu tapi beberapa hanya sedikit. Misalnya mungkin kamu lebih tahu gitu. Yang kelas 2 loh ya, jangan kelas 1. Coba siapa aja? Kolet tadi terus katanya itu Klaten. Satu yang aku rasa juga ada. Namanya Dava juga? Dava polisi. Yang tadi kamu sebutkan juga itu, tapi dari Klaten. Bukan. Bukan. Dava Udin tadi. Oh, Dava Udin yang dari Klaten. Iya. Dava Fariski berarti aku udah inget yang dari Ngargoyoso. Terus siapa lagi? Wairul. Terus Jadid. siapa? Jadid. Jadid itu yang mana ya? Baru. Jadid. Kok aku agak lupa ya? Ya intinya lanjutkan dulu aja, lanjutkan. Siapa lagi? Adi, ya Adi temannya Koirul. Siapa lagi? Tapi punya kontaknya nggak kira-kira? Ya udah. Kalau punya saya mau minta gitu. Ya kelihatannya udah mau turun hujan nih ya. Mungkin kita akhiri cukup sampai di sini. Mungkin ada pesan-pesan? Nggak ada. Ya oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang saya pengen tanyakan ke semua santri sih. Ketika di pondok pesantren MTA dan ketika pulang, apa amalan yang sulit gitu? Pas di pondok mudah, pas di rumah agak sulit atau agak ada tantangan yang berbeda gitu. Misalnya apa? Menghafal. Kenapa kok menghafal di pondok lebih mudah? Karena suasananya enak gitu. Suasananya enak. Kalau di sini gimana suasananya? Beda. Digangguin terus ya. Digangguin terus. Sama. Saya juga kadang-kadang waktu lagi seperti itu, misalnya ada orang tua minta beliin sesuatu lah kayak gitu. Terus ada adik-adik, ada kakak-kakak kayak gitu. Kadang-kadang membuat kita asik dengan yang lain atau memang kita sedikit merasa terganggu. Meskipun itu keluarga sendiri ya. Seharusnya nggak boleh bilang kayak gitu sih, nggak boleh bilang terganggu. Ya intinya gimana ya? Susah juga menjelaskannya. Terus gini, kamu udah hafal berapa juz sekarang? Baru 1. Berarti sama dong. Weh. Ya saya sejak ketemu dengan kalian dan sering bermain ke pondok itu saya juga ikut menghafal gitu ya. Terus baru 1 tapi kamu juga udah masuk ke 29 kan? Udah masuk, tapi udah berapa sekitar berapa banyak gitu? 8 lembar. Wah, berarti kalah ini aku. Ya saya di kalau juz 30, kamu juga dari juz 30. Nah, jadi aku juga juz 30-nya udah sih. Setelah itu masuk ke 29. Nah, pas masuk ke 29 itu di juz 30-nya itu ada yang lupa, misalnya satu ayat itu ada yang lupa satu huruf aja gitu. Biasanya kayak gitu, entah gimana kok saya bisa lupa kayak gitu. Nah itu cara mengatasinya gimana? Kamu tahu nggak? Kan saya nggak pernah mondok nih. Ulangi aja gitu. Sering-sering gitu. Kalau kamu sendiri gitu, bukan santri-santri yang lain. Kamu sendiri kalau murojaah itu sehari berapa kali? 2 kali. Waktunya dijelaskan biar saya mungkin bisa meniru atau dapat motivasi baru. Pas luang gitu. Terus sama pas yang bukan murojaahnya, yang menghafalnya. Pas halakoh. Itu kalau di pondok. Kalau di sini halakoh sama siapa? Halakohnya video call. Halo gitu. Kamu udah mulai sampai ayat berapa gitu? Kamu sedang ngapain? Lagi ngapain gitu? Lagi sholat gitu. Loh, lagi sujud. Jangan kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu cuma bercanda. Ya, jadi berarti yang dirindukan ketika di rumah ini halakohnya juga ya. Hafalannya jadi lebih mudah ketika halakoh. Kalau halakoh itu metode penghafalannya gimana sih? Menghafalnya bareng-bareng atau beda-beda sendiri-sendiri dulu tapi diceknya satu-satu? Gimana? Jelasin lah. Terserah santrinya. Tapi contohin kebiasaannya di ponpes itu kayak apa dong? Contohin dong. Kepo nih. Kalau soal menghafal atau murojaahnya pas halakoh gitu. Gimana? Kebiasaan di ponpes. Jadi kamu inget-inget aja pas di ponpes. Krik. Gimana maksudnya ketika
ketika halakoh itu kegiatannya apa aja dijelaskan aja gitu aja biar mudah. Setor. Setornya kalau Ustadz yang biasanya duduk di meja itu ya. Iya, oh kayak gitu. Hah? Lah itu apa? Depan meja. Depan meja. Duduk di meja berarti. Iya benar-benar. Kesefek saya. Jadi Ustadz yang duduk di depan meja, bukan di meja. Kalau di meja nanti ini mejanya Ustadznya duduk di. Maaf Ustadz ini bukan bermaksud apa-apa, enggak bermaksud bercanda juga karena kebetulan. Jadi store, hafalannya sendiri misalnya. Aku misalnya hafal, setelah dirasa cukup store ke Ustadz gitu. Terus gimana? Setelah itu gimana? Udah? Gitu aja berarti. Prinsipnya halakah cuma gitu aja. Menghafal, store. Kadang saya motivasi gitu. Berarti saya kalau ngerjain sendiri di rumah yang kurang itu motivasinya guys. Oke, bagi yang pengen memotivasi saya silahkan kunjungi nomor WhatsApp di deskripsi. Mungkin kamu pengen cerita usahanya orang tuanya atau gimana biar dipromosikan, kan penontonnya banyak banget kayak gitu. Mungkin usahanya orang tuanya apa sih? Nanti bisa ditambahkan nomor juga, nanti saya tambahkan. Ibunya penjahit. Oh, sama kayak Latif ya berarti ya? Tahu nggak Latif ibunya juga penjahit? Saya soalnya udah pernah main ke rumahnya sih. Sebelum masab atau sebelum roadshow kayak gini sih tadi. Setelah itu selain menjahit, apalagi mungkin yang bisa saya cantumkan nanti di deskripsi, siapa tahu bermanfaat gitu. Apalagi? Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua, mohon maaf seterus-terusnya. I hope see you in the next video. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.